وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إلا حد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, khusus guru kita Ustaz Dr. Sayyid Koryadi, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Ustaz Abdul Haddad, Ustaz Burzaman, para asatidz, para guru yang lainnya, secara sepuh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun dia merasa rahmat dan ta'zim kami, yang kami doakan semoga beliau-beliau semuanya selalu senantiasa sehat walafiat, panjang umur dan diberikan keberkahan Allah. Amin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada had subuh ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan kita sudah berada di bulan Sya'ban termasuk bulan mulia. Mumpung masih awal, masih beberapa hari, mudah-mudahan di Sya'ban ini kita semuanya bisa memaksimalkan amaliyah sehingga kita semuanya bisa sampai ke di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Baik jemaah dirahmati Allah, kita mulai kaji kita ta'limul muta'allim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana nabi wa bi fidrin amin. Di 2 pekan yang lalu kita diberikan penjelasan oleh musannif pengarang kitab ini bahwa beberapa sebab penyebab lupa dan kuatnya hafalan itu ada beberapa sebab. Nah, di sini salah satu yang beliau sampaikan adalah bahwa sebagai penuntut ilmu atau siapa saja yang ingin menambah keilmuannya, menambah pengawasannya, ya. Jadi kalau kita bicara di masjid ini bukan hanya santri, bukan hanya belajar, tapi siapa saja yang ingin menambah wawasannya. Karena selalu saya bilang, Pak Kiai saja, Kiai Syukur Ma'mun, beliau selalu memberikan nasihat bahwa jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Karena kalau kita merasa sudah cukup dengan ilmu yang kita pelajari, maka kita sudah menjadikan diri kita bodoh. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Jadi nggak ada batasnya. Nah, kata beliau,
salah satu juga yang harus selalu kita sibukkan agar kita ini ilmu kuat kita, hafalan kita kuat, kita harus banyak kesibukan itu adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Karena salah satu yang menyebabkan hafalan kita lepas itu, sulit menghafal, adalah karena dosa. Untuk menghapus dosa-dosa itu, kata beliau, al-istighol bis sholah, ya, banyak sibuk dengan mengerjakan amal sholat. Nah, di akhir pembahasan 2 minggu yang lalu, banyak mengerjakan sholat al-khusyuk dengan khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu salah satunya adalah memahami bacaan sholat yang kita hafal, yang kita baca. Karena kan sholat itu artinya sholat itu ad-doa, sholat itu adalah doa. Dan salah satu yang dapat menghantarkan secara cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita paham yang kita baca, termasuk sholat juga. Ya, kalau kita pelajari kan sholatnya, hafal bacaannya, kemudian paham artinya kan enak. Contohnya duduk di antara 2 sujud, Rabbik firli, ampuni dosa saya, warhamni, rahmati saya, wajibuni, tutup saya, kuatkan saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzuqni, kasih saya rezeki, kemudian warfa'ni wa'afini, sehatkan saya, wa'afani, maafkan saya, ampuni saya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita paham bacaan sholat itu saja, yang bacaan di antara 2 sujud itu doa dunia dan akhirat ada di dalamnya. Makanya alangkah indahnya kalau orang yang sudah merasakan sholat itu, jadi sholatnya nggak buru-buru. Kalau sholatnya buru-buru, nanti sholatnya nggak ada khusyuknya, nggak ada tumaninahnya. Kalau nggak ada tumaninahnya, nanti nggak nyerep, nggak ngaruh sama akhlaknya. Jadi makanya kalau ada orang sholat mah sholat, ngomongin tetangga jalan terus, sholat mah sholat masih pelit, sholat mah sholat maksiat jalan terus, bukan ibadah sholatnya. Karena ibadah sholatnya itu jelas tujuannya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Kok ada orang sholat tapi akhlaknya, lisannya tajam, akhlaknya ngerasain, hatinya dengki, nah, berarti bukan ibadah sholatnya yang salah, tapi mungkin pelaksanaan sholatnya kurang sempurna, mungkin juga wudhunya kurang sempurna, kurang benar, kemudian sholatnya juga nggak ada tumaninanya. Makanya madramati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan kalau kita sedang gundah gulana maka ambil wudhu untuk sholat. Nah, saya mau cerita lagi nih Pak, barangkali Bapak Ibu lupa, saya pernah cerita begini. Salah satu kalau kita bingung atau kita ini galau, kita mau pilih mana, di dalam Islam kita diajarin ada namanya salat istikharah. Salat istikharah. Nah, ini Bapak Ibu boleh pakai, boleh enggak, terserah. Jadi salat istikharah ini adalah meminta pilihan. Kalau kita minta pilihan kita sendiri, kita bawanya nafsu, dibisikan setan ada. Nah, waktu ini mau maaf aja Pak nih. Jadi salat istikharah itu saya diajarin guru saya begini. Sebetulnya ada amalan juga khusus, tapi saya lupa bacaannya. Tapi ada guru yang lain begini Pak, ngajarin saya. Jadi kalau mau salat istikharah benar-benar pengen langsung atau cepat dapat hidayahnya, ibu bapak salat istikharah, kemudian setelah istikharah baca doa, minta pilihan yang terbaik. Setelah itu ibu bapak ambil Al-Quran, dibuka itu Quran secara acak. Begitu dilihat pertama kali itu mata itu jatuhnya ke ayat apa. Kalau jatuhnya ayat apa, nah ibu baca, bapak baca, kemudian terjemahannya dipahamin. Itu mudah-mudahan isyarat awalnya itu. Jadi salat istikharah 2 rakaat itu jangan main-main, itu pilihan yang terbaik dari Allah. Allah yang Allah baik pasti buat kita juga baik.
Saya mau cerita tahun 2017 itu waktu saya mau umroh itu yang gratis kan saya doang Pak Kosasi, ongkosnya dikasih. Ya, saya doang, tiketnya saya doang yang gratis, istri saya nggak dapat. Saya bilang mau berangkat umroh nggak? Mau. Kalau mau ya mobilnya dilepas. Mobil dilepas kita berangkat umroh atau kita enggak umroh, situ mobilnya ada. Nggak mau dia, suruh pilihan. Mobilnya mau ada tapi tetap umroh berangkat, ya enggak, gempor kita ya. Dia bilang kalau memang begitu ragu-ragu, istikharah. Dia gitu istikharah, baca doa, saya diajarin sama guru saya, nanti buka Quran. Selang berapa hari, seminggu beberapa itu baru dia laporan, yaudah berangkat umroh dah, mobilnya dijual. Nah, dia ngamalin Pak, ngamalin sholat istikharah itu. Begitu istikharah dia cerita beberapa kali, begitu sholat istikharah minta doa minta pilihan. Nah, dibuka tuh Quran, ayat yang pertama kali dibaca sama istri saya itu ayat surat Al-Isra ayat 1 Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, berarti disuruh ke Masjidil Haram. Isyaratnya di situ. Saya punya saudara, ceritanya dia punya utang banyak tetangganya, temennya lah, ditagih susah bener. Nah begitu dengar ceramah begini, pernah di malam Jumat saya sampaikan, dia amalin begitu. Besok-besok bilang, ya Ustadz, makasih banyak nasihatnya. Kenapa emang? Ya teman saya punya utang banyak, ditagih-tagih susah bener. Saya istikharah minta pilihan, ini utangnya ditagih apa enggak. Begitu dibaca itu ayat, dibuka ayatnya tentang udah ikhlasin aja. Nah saya lupa cuma ceritanya itu. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung bahasanya di sini untuk menyibukkan dengan sholat dengan khusyuk. Nah, ibu bapak boleh pakai, selalu harus pakai ini, istikharah hajat. Ya fardu mah usah dihitung, dah wajib. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wa tahsilul ilmi, mempelajari ilmu itu bisa bikin hilang galaunya, hilang sedih, hilang galau. Kama qala Syekhul Imam Nasruddin Nasr bin Hasanil Marginani fi qasidah. Nah, ini dinasihatin sama Syekh Imam Nasruddin Hasan Margin ini, ista'in Nasr bin Al-Hasani, minta tolonglah wahai Nasir bin Hasan. Nah, Syekh Imam Nasruddin ini dinasihatin, beliau bersyair, berqasidah buat dirinya sendiri. Ista'in, minta tolonglah kamu, Nasr bin Al-Hasani, wahai Nasir bin Hasan, fi kulli ilmin, di dalam setiap ilmu yang kau pelajari, minta tolonglah sama ilmu yang engkau pelajari. Ilmu apa aja? Yuhtazan, maka engkau akan dipelihara, akan dijaga. Dzakalladzi yunfil hazan, karena itulah menuntut ilmu itu yang bisa menghilangkan kesedihan. Wa ghairahu, dan selain menuntut ilmu, la yu'taman, tidak dipercaya. Ya. Jadi nasihat di sini menjelaskan kepada kita semuanya, kalau kita mau minta tolong, pengen hidup kita dijaga, hidup kita pengen tenang, hidup kita pengen damai, nggak ada galau atau pengen punya tenang lah, maka minta tolonglah sama ilmu. Artinya apa? Banyak-banyak baca buku, banyak-banyak dengerin kiai, banyak-banyak dengerin nasihat, buka-buka buku. Saya pernah baca buku karangan Aid Al-Qarni. Aid Al-Qarni itu kan ulama Mesir yang bukunya itu yang booming dulu Ustaz ya, La Tahzan. La Tahzan itu karangan beliau, janganlah bersedih. Nah, itu karangan Dr. Aid Al-Qarni. Itu baca-bacanya bikin tenang Pak.
Ya, bagaimana kalau kita harus sabar, ayat-ayatnya apa, kemudian bagaimana kita tawakal seperti apa. Itu saya baca udah berkali-kali tuh. Tapi berkali-kali yang apa, yang tema-tema itu aja Pak gitu. Tapi kalau baca kan tebel banget itu, luar biasa. Nah, ada kata beliau begini di salah satu tulisan beliau, kalau kita lagi gelisah, lagi galau, lagi sedih, pokoknya nggak beraturan lah pikiran kita, maka bacalah buku, kata beliau di buku beliau itu dikatakan di situ. Maka baca buku, suruh baca buku. Jadi dengan membaca buku itu, membaca kita, maka kesedihan itu akan dikurangi, akan kurang. Pernah badan saya tuh pegel, lagi sumpah, lagi capek, doa di sini, saya ingat benar di sini masjid nih, doa. Nah, doanya pakai bahasa Indonesia, jadi dosanya nggak pakai bahasa Arab. Ya saya kayak ngomong aja, ya Allah, minta tolong ya Allah, gini, ngomong aja kayak biasa segala macam. Ada kali 5-10 menitan. Begitu 5-10 menitan, begitu selesai doa, lah badan yang pegel-pegel, yang capek tadi ngilang. Tuh keajaiban doa, keajaiban amaliyah. Makanya saya bisa dapat begitu kalau saya baca buku. Nah, makanya di sini diajarin. Jadi kalau kita pengen minta tolong sama ilmu yang kita pelajari. Jadi maksudnya minta tolong dalam artian bukan kita minta secara akidah, ibadah, tapi minta hilangkan. Ini kan bahasa syair begitu, minta tolonglah kepada ilmu yang kau pelajari. Maksudnya apa? Ketika galau, lagi susah, sumpah, baca buku,